Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, beliau ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, tahuru inaya hadikum idza walagha fihi alqalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Menjadi suci wadah salah satu dari kalian ketika telah dijilat sama anjing itu dengan cara membasuhnya 7 kali. Ulahunna, yang pertamanya biturab, dicampur dengan debu. Tathiru jildil maitatah bid-dibagh, yaitu mensucikan kulit bangkai dengan cara disamak. Jadi boleh, kan tadi sudah kita bahas bahwa bangkai itu hukumnya najis. Tapi ketika ada bangkai sapi atau bangkai kerbau yang kita ingin ambil bagian kulitnya boleh. Walaupun nggak disembelih itu, artinya bangkai itu kita ambil, kita bersihkan unsur-unsur selain kulit itu, kemudian disamak. Disamak mungkin kalau di zaman dahulu mungkin dengan hal-hal benda-benda tertentu yang mereka punya unsur untuk bisa menjadikan kulit ini kemudian menjadi kering dan bagus gitu ya. Tapi mungkin di zaman sekarang mungkin sudah ada yang lebih canggih ya, dengan zat-zat tertentu. Di sini kata Rasulullah SAW, idza dubighal ihab faqad tahur. Ketika kulit itu sudah disamak maka menjadi suci. Artinya kalau itu sudah bisa kita pakai ya. Kalau itu memang asalnya bangkai, tapi kebanyakan yang kita pakai bukan bangkai, itu dari kita sembelih. Tathhirul ardi minal bauli wa nahwihi, mensucikan tanah dan dari kencing dan sebagainya. Ini kita sudah seperti yang kisah bagaimana seorang badui datang ke masjid, kemudian dia ambil bagian di pojok, kemudian kencing di situ. Maka caranya apa? Dengan disiram air sampai kemudian dianggap sudah unsur kencingnya sudah hilang, maka sudah menjadi suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa jumudihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat yang salat subuh di Masjid Al-Fath yang insyaallah senantiasa dimuliakan, diridhai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karunia dan nikmatnya melimpah ruah kepada kita semua, yang apabila kita mencoba untuk menghitungnya, nikmat demi nikmat tidak akan bisa menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya.
baik nikmat yang kita bisa rasakan, bisa kita indra maupun yang tidak bisa kita rasakan. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini dengan rahmat dan ridha Allah merupakan suatu kemuliaan dari Allah SWT, kehormatan dan Bapak Ibu semuanya. Saya bisa berada bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini untuk bersama-sama mengkaji tema kajian kita yang mudah-mudahan sudah familiar, yang sudah sering kita bahas dan terutama yang pasti sudah sering kita praktekkan, yaitu tentang toharoh, ya, tentang istinja, tentang hal-hal yang terkait dengan keseharian kita. Tetapi hal ini sangat penting, ya, karena ini menyangkut hal-hal yang sifatnya kewajiban sehari-hari kita, yang apabila kita tidak care, kita tidak perhatikan, ini bisa fatal. Di mana Allah SWT ya menciptakan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Di antara ibadah yang paling juga sangat diutamakan, ya, yang nanti akan dihisab pada hari kiamat pertama kali adalah ibadah keseharian kita, yaitu sholat. Kata Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab bagi seorang hamba, ya, itu sholatnya. Dan sholat ini menjadi indikator, ya, menjadi ukuran apakah ibadah-ibadah lain itu bagus atau tidak. Itu tergantung pada sholatnya. Sehingga bukan berarti kita mengabaikan ibadah-ibadah yang lain, tapi maksudnya kalau sudah kena biangnya itu, yang lain itu sudah insya Allah gitu kan. Istilahnya ini yang penting, ini induknya. Kalau induknya sudah kena, ya itu semua akan ikut, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, idza saluhat saluha sairu a'mali. Kalau sholatnya sudah bagus, insya Allah ini pertanda yang lain juga akan bagus. Karena sholat ini sebetulnya sekaligus sebagai cara, ya, cara untuk, ya, kata Allah SWT di dalam Al-Quran apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cara untuk menghindari, mencegah kemungkaran diantaranya yaitu sholat. Supaya kita terhindar dari berbagai kemungkaran adalah dengan kita memperbaiki sholat. Sholat ini tidak akan bisa benar, bisa sah, ya, bisa diterima, ya, kecuali harus dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun. Syarat-syarat itu apa? Syarat-syarat itu adalah hal-hal yang di luar sholat itu sendiri, tetapi apabila tidak dipenuhi, itu menyebabkan sholat tidak sah. Semua amalan-amalan yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu ibadah tertentu, tetapi amalan itu bukan bagian dari ibadah itu, maka disebut dengan syarat. Nah, di antaranya apa? Bersuci. Bersuci itu mulai dari berwudu atau mandi besar, termasuk juga menghilangkan najis itu kan. Jadi najis itu ada dua macam. Ada najis ma'nawi, ada najis atau ada kotoran yang bersifat ma'nawi. Mohon maaf, kotoran itu hal-hal yang bisa mencegah atau menghalangi sahnya sholat itu. Ada yang bersifat ma'nawi, ada yang bersifat hissi. Ada yang bisa dijangkau oleh indera, ada yang tidak. Nah ini tapi harus dipelajari dan harus dipraktekkan. Karena kalau enggak itu bisa menyebabkan tidak benar atau tidak sahnya sholat. Makanya
sesuatu yang menjadi syarat sahnya suatu ibadah atau suatu kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kaidahnya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi sahnya, benarnya satu ibadah wajib, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Berwudu, mandi besar awalnya ya belum wajib sebelum ada datang waktu dibutuhkan. Pokoknya sekarang kita batal. Kita pokoknya sudah buang angin, buang air besar atau buang air kecil, kan kita sudah batal namanya. Tapi kita nggak wajib itu berwudu, belum wajib. Ya silakan kalau nggak mau berwudu ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau berwudu ya lebih afdal ya menjaga kesucian. Tapi begitu nanti datang waktu sholat, kita punya kewajiban sholat, nah itu saatnya kita ikut wajib itu. Karena orang itu tidak akan benar, tidak akan sah sholatnya kecuali harus berwudu. Maka saat itu menjadi ikut wajib. Kaidahnya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi makanya kita katakan ini satu hal yang mungkin akrab dengan kita tetapi sangat penting terkait dengan bagaimana istinja atau toharoh secara umum, toharoh nanti istinja dan seterusnya secara khusus. Kita akan ulang sedikit atau kita akan kembali bahwa kotoran yang bisa menghalangi sahnya sholat itu ada yang bersifat maknawi, ada yang bersifat hissi. Yang bersifat maknawi itu yang tidak bisa terjangkau oleh oleh indera. Maknawi ya. Seperti apa? Hadas. Hadas ini sebetulnya ada dalam diri kita suatu kotoran yang bisa menghalangi orang tidak sah sholatnya. Tapi kita tidak bisa ngelihat, tidak bisa membedakan orang yang sudah berwudu, yang sudah dalam keadaan suci, dengan orang yang belum berwudu, yang masih dalam keadaan hadas. Itu nggak bisa diukur. Bahkan bisa orang terkecoh, orang habis baru mandi sudah bersih sekali gitu, tapi belum berwudu, masih dia sudah hadas. Dengan orang yang mungkin ya udah tadi sudah selesai, udah mungkin sudah agak kotor sedikit, tapi dia sudah wudu, nggak bisa dibedakan. Karena ini menyangkut kotoran yang sifatnya maknawi. Nanti itu kita mungkin sudah dibahas ya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah sekarang kita akan bahas adalah hal-hal yang bisa menghalangi sahnya sholat tapi bersifat hissi, bersifat nampak, bisa di indera ya, mungkin bisa dirasa, bisa dilihat, bisa dicium, pokoknya bisa diketahui. Oh si ini ada kotorannya. Nah, ini namanya najis. Nah, jadi hal-hal yang maknawi itu bisa berupa hadas yang tidak bisa kita raih, kita ketahui. Ada yang sifatnya bisa kita ketahui dengan indera kita, namanya najis. Para ulama ada yang langsung pokoknya berdasarkan disebutkan di dalam hadis atau di dalam ayat atau dalam hadis langsung seperti ini dijelaskan. Tapi ada juga di dalam kitab tertentu atau kitab fikih tertentu kemudian mengklasifikasi najis-najis ini, diklasifikasi ya. Yang mereka ada yang membagi menjadi 3 ya kan. Ada najis berat, najis disebut dengan najis mughallazah. Ghalid artinya itu berat ya, besar ya. Kenapa? Ya karena
Ini dikaitkan dengan cara menghilangkannya, cara mensucikannya. Maka ini disebut dengan najis mughallazah. Kenapa cara mensucikannya itu berat? Yaitu najisnya apa? Babi dan anjing. Nanti juga anjing ini juga terjadi ikhtilaf. Apakah anjing itu sama dengan babi seluruh unsurnya kemudian menjadi najis? Apa ada yang hanya yang meyakini bahwa yang najis hanya liurnya saja? Ini bagian dari ikhtilaf, perselisihan di antara para ulama ahli fikih. Karena kalau kita ke negara-negara yang mungkin madhabnya Maliki itu ya menganggap bahwa yang najis hanya liurnya saja. Dan mereka banyak itu, kalau kita pergi ke Turki itu anjing itu gede-gede. Karena mereka meyakini yang najis hanya liurnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu seluruh sekujur tubuhnya, mulai rambutnya, kulitnya, semuanya ada. Itu kan terjadi ikhtilaf. Ya. Tapi intinya para ulama ahli fikih itu mengkategorikan bahwa babi dan anjing itu dikategorikan sebagai najis berat, di mana cara mensucikannya itu apa? Lebih khusus ya. Yaitu dengan apa? Dibasuh dengan air yang dicampur dengan debu atau tanah. Sekali kemudian ditambah 7 kali lagi dengan air bersih yang lain. Jadi kalau mamanya kita dijilat sama guguk ya, sama anjing, maka tidak cukup langsung kita ambil air begitu kita siram 7 kali, enggak, tapi harus di awalnya, yang awalnya ulahunna biturab, yang pertama kali itu di air yang dicampur dengan debu dulu atau dengan tanah dulu, kemudian digosok-gosokkan ya sampai bersih unsurnya itu, nah baru nanti disiram minimal 6 kali lagi, lebih juga enggak apa-apa. Nah, ya kan? Itu makanya dikategorikan sebagai najis berat. Kemudian di bawahnya ada najis yang sedang. Mereka mengkategorikan sebagai najis mutawassithah. Tawassata ya tawassatu artinya pertengahan. Nah, jadi memang untuk ini enggak ada ketemu kalau di hadis, dalam artian masih belum dicerna sama para ulama, yang enggak ada pembagian seperti ini. Ya kan? Tapi para ulama membaca ayat, membaca hadis, kemudian mengamati bagaimana prakteknya para sahabat, kemudian mereka mengklasifikasi. Klasifikasi itu hanya metode cara kita memahami supaya mudah, ya kan? Tapi boleh juga kita nggak pakai teori ini, pokoknya langsung kalau ini najis cara mensucikan bikin boleh. Nah, jadi kategori yang lain adalah najis-najis sedang. Najis-najis sedang itu ya hampir semua najis selain tadi. Nah, nanti ada najis sedang, ada yang paling bawah namanya najis ringan. Jadi ada mughallazah, najis paling diberatkan atau berat, ada mutawassithah yang najisnya pertengahan, ada yang paling ringan namanya apa? Najis mukhaffafah, yang dianggap ringan, diringan. Kenapa? Karena terkait tadi kaitannya dengan cara menghilangkannya. Kalau mukhaffafah itu cara menghilangkannya mudah, ya kan? Tapi juga najisnya tidak banyak, sedikit. Apa itu najis mukhaffafah? Yaitu disebutkan apa? Baulus sobi, ya. Kencingnya bayi laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun dan belum mengkonsumsi kecuali baru ASI. Kan susah nyarinya yang begitu kan. Ini yang disebutkan oleh para ahli fikih terkait dengan apa itu najis mukhaffafah. Jadi kalau kita perhatikan para ulama nyusunnya bagus tuh. Yang sedikit itu najis mughallazah enggak banyak macamnya, hanya najisnya babi dan anjing. Kemudian yang ringan juga sedikit, yaitu najisnya bayi kencing bayi yang umurnya bayi laki-laki
yang belum 2 tahun, yang belum mengkonsumsi kecuali ASI. Itu kan susah kita cari kan. Selebihnya dari itu maka itu kategorinya najis sedang. Makanya kita katakan sebetulnya yang paling banyak adalah najis sedang. Ya pokoknya najis saja. Dan ini ada orang yang tidak mau mengklasifikasi itu. Pokoknya ya ini najis berdasarkan hadis ini ya. Ini najis berdasarkan hadis ini dan seterusnya. Nah, kita mungkin supaya lebih cepat ya kita mungkin tidak membahas detail satu persatu tapi globalnya tadi. Najis ada yang mengkategorikan sebagai najis berat, ada najis yang sedang, ada najis yang ringan. Kemudian apa sih sebetulnya najis itu? Ismun li'ainin mustaqdharatin syar'an wa yajibu 'alal muslim at-tanazzuhu 'anha wa ghaslu ma yusibu minha. Pengertian najis itu adalah yaitu sebuah nama untuk sesuatu yang menjijikkan. Ini didefinisikan seperti itu. Sesuatu yang dianggap menjijikkan tapi secara syariat. Jadi yang punya definisi itu syariat berarti ukurannya adalah syarak. Menurut syarak dianggap kotor, sesuatu dianggap menjijikkan. Bukan menurut perasaan. Boleh jadi nanti terjadi perbedaan nih. Menurut orangnya, menurut saya nggak apa-apa sih, bagus, baik, nggak kotor. Tapi menurut syariat dikatakan kotor atau menjijikkan. Atau sebaliknya, menurut syariat dianggap bersih, tapi menurut kita dianggap kotor. Memakai debu menurut syariat itu bukan, bahkan kalau dalam kondisi tertentu bisa menjadi pengganti dari air, tapi kita ngeliat kotor, barang-barang ada debunya. Jadi sesuatu yang dianggap kotor, menjijikan menurut syariat dan wajib bagi seorang muslim untuk menghilangkannya dan membasuhnya bila dia terkena olehnya. Ini pengertiannya. Nah ini banyak ya, seperti mulai apa? Ghaidul insan wa bauluhu, kotoran manusia BAK dan BAB, BAB dan BAK. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian al-madyu wal wadiyu, yaitu madi dan wadi. Kalau madyu itu air cairan yang cairan yang tidak kental ya, yang mencair gitu, yang keluar ketika orang itu mempunyai syahwat tinggi. Jadi ada cairan yang keluar, cairan ini tidak kental, tidak terlalu kental, agak mencari bening, dan itu biasanya keluar ketika orang itu mempunyai syahwat tinggi, maka itu najis. Jadi kalau kita pakaiannya atau sarungnya kena itu, maka kita harus cuci dulu, karena itu termasuk kategori najis. Berarti najis mutawassithah. Wal wadhiyu itu kebalikannya. Wadhiyu itu airnya kental, agak keruh gitu, dan keluar itu mungkin saat orang itu terlalu lelah dan sebagainya, ya kan? Atau sudah buang air itu akan ada keluar ya cairan yang warnanya keruh, agak kental gitu. Ya itu kalau faktor apa? Wallahu alam, itu mungkin kalau secara medis bisa diteliti. Jadi kalau orang itu dalam keadaan syahwat tinggi kemudian mengeluarkan cairan cuer, bening, maka itu disebut dengan wadhiyu. Tapi kalau ya yang keluar itu kental, keruh, itu namanya madhiyu atau dia sebenarnya madhiyu, ini namanya wadhiyu. Ya. Yaitu intinya kita sedang membahas bahwa itu bagian dari najis. Kemudian darah haid. Kemudian ini sih ada yang mungkin ikhtilaf juga para ulama, rasu ma la yukalu lahmuhu. Nah, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, kalau di ini mungkin yang terkenal di mazhab Imam Malik, Maliki dan Hambali. Jadi mazhab Maliki dan Hambali meyakini bahwa hewan-hewan yang dagingnya halal untuk dimakan itu kotorannya
tidak najis. Termasuk kita suka ayam nggak, makan ayam. Jadi ada yang meyakini bahwa kotoran ayam, kotoran sapi itu tidak najis. Tapi itu pendapat ya. Ini saya bacakan dulu. Nah, ini berdasarkan hadis dikatakan oleh dari riwayat Ibnu Mas'ud, qala aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatabarraza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat hendak buang air besar. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, itini bi thalathati ahjarin. Nah, ambilkan untukku ya, ketika beliau membuang air, kemudian minta disiapkan 3 batu. Fawajadtu lahu hajaraini wa rawtha himar. Kemudian saya menemukan 2 batu dan 1 kotoran unta yang sudah, atau kotoran keledai yang sudah kering. Fa amsakal hajaraini, kemudian beliau mengambil 2 batu itu, wa taraha rawsa, kemudian membuang kotoran keledai. Wa qala hiya ribsun. Itu adalah bahwa kotoran keledai ini, karena keledai ini tidak bisa dimakan, maka itu dianggap najis. Berarti kalau hewannya itu boleh dimakan, berarti dianggap tidak najis. Tapi ini bagian dari ikhtilaf ya. Makanya kita belajar ini, tidak semua yang kita tahu kemudian kita langsung praktekkan. Kita lihat kondisinya juga. Karena di para ulama yang lain juga mengatakan najis. Ya kan? Nanti mungkin untuk lebih luas pembahasannya bisa dikaji sendiri. Tapi kalau kita mau ada orang yang mengambil pendapat ini, jangan langsung kita katakan wah ini, karena itu ada dasarnya. Kemudian apa yang di sini disebutkan adalah lu'abul kalbi. Tadi lu'abul kalbi itu artinya liurnya anjing. Kemudian lahmul khinzir, dagingnya babi ya. Kemudian al maitatu, bangkai. Maitatus samak, kecuali di sini ada perkecualian adalah dagingnya atau bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Jadi seluruh bangkai hukumnya adalah najis. Tapi ketika kita mendapatkan ada ikan meninggal, ikan mati, atau ada belalang mati, itu tidak najis. Pokoknya ada ditemukan ikan paus yang gede banget di laut sudah mati, ya nggak masalah. Itu karena kategorinya sebagai ikan. Kemudian yang dimaafkan juga, yang diperkecualikan juga adalah apa? Bangkai sesuatu yang tidak ada darah mengalir. Kayak bangkai binatang-binatang kecil yang tidak ada darahnya yang sampai mengucur gitu ya. Yaitu termasuk yang dikatakan yustasna, diperkecualikan. Kemudian di berikutnya adalah yang dikecualikan juga adalah admul maitati wa qarnuha wa dhufruha wa sya'ruha wa rishuha. Kullu hadha tahirun 'alal asli. Nah, ini juga yang ada dianggap bahwa dikecualikan dari bangkai adalah apabila tulangnya, tanduknya, kukunya, nah itu termasuk yang dikecualikan. Nggak apa-apa kita memangnya ada bangkai sapi kemudian tanduknya itu boleh kita ambil untuk keperluan tertentu, itu dianggap di sini dikecualikan. Kemudian ini banyak disebutkan apa? Ma quti'a minal hayawan wa huwa hayyun. Jadi bagian yang dipotong dari hewan sedangkan hewan itu masih hidup, kita ambil sebelum dia dipotong, kita ambil duluan. Pokoknya ada sapi yang besar, itu ada keyakinan ya bahwa katanya sapi nanti yang punuknya yang gede itu kalau disembelih itu nanti setelah disembelih itu akan mengecil. Nah,
Ini sebelum disembelih sudah diambil dulu mamanya. Umpama ini ya kan. Nah, itu juga termasuk kategori najis. Kemudian su'rus siba wad dawab allati la yuqalu lahmuha. Begitu juga liurnya atau bekas minumnya hewan buas dan hewan-hewan yang tidak, atau hewan-hewan yang tidak dimakan daging, maksudnya hewan-hewan haram, hewan buas mamanya bekas minumnya ini dan seterusnya. Ini semua termasuk kategori najis. Nah, ini coba nanti supaya lebih spesifik mungkin kita akan bahas beberapa. Di sini ada hal yang mungkin perlu kita sampaikan. Apakah mani termasuk sesuatu yang suci ataupun najis? Berbeda. Di sini ada dua pendapat. Al-qaulul awwal yaqulu binajasatil mani. Ada yang berpendapat bahwa mani itu najis. Tetapi yang lebih kuat, yang sahih, bahwa al-qaulus tsani bi taharatil mani, bahwa mani itu adalah suci. Jadi mani itu kategorinya suci. Nanti kalau dibahas dalilnya apa hadisnya juga panjang ya. Tapi saya bacakan bahwa fa dhahara bi hadza anna fi'la Aisyah innama huwa min babi ikhtiyarin nadhafah. Wa yata'akkadul hukmu bi taharatil mani anna sahabah kanu yahtalimuna ala ahdin nabi wa annal maniya yusibu badanahu wa badanahum wa thiyabahum wa hadha mimma ta'ummu bi al-balwa. Intinya disebutkan bahwa mani itu suci karena di zaman dulu pun banyak para sahabat yang ihtilam ya, mimpi basah, kemudian mereka terkena pakainya terkena oleh mani itu sendiri. Ya, jadi yang lebih kuat bahwa suci. Ya. Dan ini disebutkan juga dalam kitab-kitab fikih, karangan fikih Asy-Syafi'iyah juga mengatakan diperkecualikan bahwa mani, bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang itu semuanya najis. Tapi disebutkan illal maniya, kecuali mani, ini perkecualian. Kemudian disebutkan juga apakah khamr itu termasuk najis. Ini mungkin juga banyak dipersoalkan di masyarakat. Ada orang yang menganggap khamr itu termasuk yang najis apa yang tidak ya. Saya akan baca saja supaya lebih gamblang. Di sini ada dua pendapat. Al-qaulul awwal annaha najasatun wa huwa madhhabu jumhuril ulama. Bahwa khamr itu termasuk najis. Ini yang diikuti oleh jumhur ulama. Ini jumhur ulama itu, kalau disebutkan jumhur itu artinya mayoritas. Mayoritas mengatakan bahwa khamr itu najis. Tapi ada pendapat lain, qaulus tsani, disebutkan annaha thahirah. Bahwasanya khamr itu apa? Suci. Mereka menyebutkan dalilnya bahwa di dalam ayat itu dikatakan bahwa khamr itu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Kata-kata rijsun itu diartikan tidak mesti sebagai najis. Tapi kata-kata rijsun ini mempunyai arti yang bisa diinterpretasikan yang lain ya, kata-kata yang musytarakat ya. Bisa mempunyai makna yang banyak, di antaranya al-qadar, bisa diartikan makna kotoran, bisa diartikan makna diharamkan, bisa diartikan maknanya adalah buruk, bisa diartikan maknanya adalah azab, bisa diartikan maknanya adalah laknah, bisa juga diartikan artinya kufur, diartikan dosa, dan juga bisa diartikan najis. Jadi intinya ini bagian dari ikhtilaf. Makanya kalau kita keluar dari ikhtilaf itu lebih afdol. Namanya ada orang tidak mau memakai
minyak wangi yang di situ diyakini mengandung unsur apa? Alkohol. Karena alkohol itu bisa dikatakan sebagai khamar, ya kan? Maka ya ini terjadi ikhtilaf. Kalau khamar itu yang tidak boleh itu kalau untuk diminum, ya kan. Maka kemudian ya ada orang yang nggak apa-apa pakai minyak wangi yang ada mengandung unsur alkohol. Tapi kalau kita kepengen lebih aslam, lebih selamat, maka ya sudah kita hindari. Nah, sudah. Kita lanjutkan ini kepada bab yang intinya yaitu al-istinja. Al-istinja. Yaitu tadi disebutkan apa yang dimaksud dengan al-istinja. Tadi najis-najis itu sudah kita bahas sekilas, apa itu najis yang berat, najis yang sedang, najis yang ringan. Nah, intinya semua najis itu tadi disebutkan wajib dihilangkan. Dikatakan ma yustaqdaru syar'an wa yajibu 'alal muslim at-tanazzuh wa yughsilu ma yusibu biha. Yaitu sesuatu yang dianggap kotor yang harus dibersihkan oleh seorang muslim dari dirinya dan dari apa-apa yang terkena olehnya. Jadi itu namanya disebut dengan najis. Najis tadi hukumnya harus dihilangkan. Nah, ini cara menghilangkan najis itulah yang disebut dengan toharoh. Dari toharoh ini ada yang lebih khusus. Toharoh itu secara umum menghilangkan najis-najis, semua najis. Tapi kalau istinja itu hanya najis-najis yang terkait dengan keluar dari badan kita, namanya istinja. Nah, kita coba baca. Al-istinja wa hukmuhu, bagaimana beristinja dan hukumnya. Al-istinja istif'al min najautus syajarah ay qata'tuha. Jadi al-istinja itu artinya berusaha untuk memotong. Jadi secara bahasa istinja artinya memotong. Maksudnya apa? Ya memotong kotoran dari diri kita. Yaitu katakan ka'annahu qata'al adza anhu. Karena orang yang melakukan istinja itu seolah-olah sedang memutuskan dirinya, memisahkan dirinya dari kotoran, ya kan, yang keluar darinya. Wa fil istilah, dalam istilah izalatu ma kharaja minas sabilaini, menghilangkan apa-apa atau najis-najis yang keluar minas sabilaini, dari dua jalan. Dua jalan maksudnya adalah jalan depan al-qubul dan jalan belakang yaitu ad-dubur. Bima'in, dengan air, au hajarin, atau dengan batu, au waraqin wa nahwiya, atau dengan kertas dan sebagainya, daun dan sebagainya. Wa yutlaqu alaihi aidan al-istijmar, dan bisa juga disebut dengan istijmar. Li'annahu yasta'milu al-jimar atau al-jamar wa hiya al-hijara as-saghirah. Jadi kata-kata istinja ada juga yang menyebutkannya dengan kata-kata istijmar. Kenapa disebut dengan istijmar? Karena asal mulanya dulu orang beristijmar itu orang yang sedang memotong atau membersihkan kotoran yang keluar dari dirinya dengan batu-batu kecil. Itu disebut istijmar. Bisa juga diartikan di sini al-istiqobah. Al-istiqobah dari kata-kata thayyib, dari kata-kata bersih. Karena orang itu sedang melakukan upaya untuk membersihkan dirinya dari kotoran yang keluar, memotong dirinya dari mungkin BAK atau BAB. Jadi ada tiga istilah yang digunakan untuk istinja atau untuk membersihkan najis yang keluar dari dirinya. Yang pertama adalah apa? Istinja. Yang kedua istijmar. Yang ketiga istitobah. Ini sebenarnya sama maksudnya. Istinja dari kata-kata najautu asyajarah, saya memotong pohon. Karena diibaratkan orang yang sedang istinja itu memotong kotoran dari tubuhnya.
Kemudian istijmar. Disebut istijmar itu artinya karena orang dulunya itu membersihkan kotoran dari tubuhnya itu dengan menggunakan batu-batu kecil. Kemudian disebutkan istiltabah dari kata-kata thayyib, bersih, membersihkan. Karena orang itu sedang mengupayakan dirinya membersihkan dari kotoran yang keluar darinya. Amma hukmuhu, adapun hukumnya wajib min kulli kharijin mu'tadin minas sabilaini. Hukumnya beristinja itu wajib. Wajib bagi setiap orang yang keluar dari dirinya sesuatu yang lumrah. Minas sabilaini kal bauli, seperti tadi kencing, wal madi dan madi, wal ghaid dan air besar atau BAB. Indal jumhur, menurut para ulama, mayoritas para ulama. Jadi hukumnya adalah wajib. Kemudian tadi tentu saja biasanya kalau dalam masalah fikih itu selalu ada yang berbeda pendapat ya. Tetapi secara umum kita milih yang umum saja. Jumhur itu artinya mayoritas para ulama itu menyepakati bahwa hukumnya wajib. Tapi ada yang berpendapat beda ya, khilafan di Abi Hanifah. Ya, Abi Hanifah mengatakan tidak wajib. Tidak wajib. Li Abi Hanifah liqaulihi idza dhahaba ahadukum ila al-ghaid fal yastadib bi salasati ahjar fa innaha tujzi anhu wa hadha amrun wa huwa lil wujub. Thumma qala fa innaha tujzi wal ijza inma yusta'malu fil wajib. Wa qala la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar wan nahyu 'anil iqtisar 'ala aqall. Di sini mohon maaf. Jadi di sini bahwa di sini yang diperselisihkan adalah faurnya. Faurnya itu seketikanya atau tidak ya. Tetapi secara umum bahwa ya setiap orang yang keluar najis dari dirinya maka hukumnya wajib. Kita lanjutkan masih bab istinja. Bima yakunul istinja, dengan apa orang itu melakukan istinja. Apa sih kalau bahasa Indonesia istinja itu yang bisa diartikan apa? Cebok atau apa? Ya sekarang kan dengan kondisi yang sudah banyak teknologi yang sudah canggih itu banyak alat-alat untuk beristinja. Kalau di zaman dulu mungkin hanya air dengan batu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada tisu dan sebagainya. Nanti kita bisa bahas coba. Bima yakunul istinja, dengan apa orang itu melakukan istinja. Di sini disebutkan setidaknya ada dua ya. Dua yang menjadi pokok orang itu melakukan istinja. Yang pertama al-hijarah wa nahwiha min kulli jamidin muzilun lin najasah, muzilin lin najasati ghairu muhtaram. Yang pertama itu menggunakan batu dan sejenisnya dari semua benda yang keras atau yang kasar yang bisa menghilangkan najis. Tapi sesuatu itu tidak muhtaram, tidak dimuliakan sebagai kayak makanan dan seterusnya. Jadi berarti memang bersifat umum nih, batu dan sejenisnya. Pokoknya di situ ada unsur benda yang bisa punya kekuatan atau bisa punya manfaat untuk menghilangkan. Ya kalau zaman sekarang mungkin ada tisu ya dan sebagainya. Itu bisa menjadi alat untuk istinja. Nah, di sini disebutkan kal waraqi, seperti kertas, wal khirqati dan kain, wal khashabi dan kayu, wa ma yahsulu bihi al-inqa' minan najasah, dan apa-apa yang dengannya bisa membersihkan dari najis itu. Disebutkan fa'an Aisyah, dari ibunda Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh beliau qala, bersabda, idza dhahaba ahadukum, ketika salah satu dari kalian pergi ilal ghaiti, kepada ghaid untuk buang air besar, falyastatib,
maka hendaknya dia membersihkan dirinya bisalasati ahjarin, dengan 3 batu. Wa innaha, maka sesungguhnya 3 batu itu tudsi'u anhu, cukup. Tapi nanti dibahas oleh ahli fikih, kalau 3 batu itu terasa masih belum bersih, maka ditambah menjadi 4, sunnahnya ditambah guys supaya ganjil dan seterusnya. Wala yajuzul istijmaru bi aqalli min salasati ahjarin 'ala rajih. Maka di sini disebutkan menurut ulama yang lebih rajih, yang lebih diunggulkan, tidak cukup kalau kurang dari 3. Ini secara umum ya, secara umum bahwa orang beristinja boleh menggunakan batu ataupun benda-benda sejenisnya yang mempunyai kekuatan untuk menghilangkan. Yang kedua, ini kita biar cepat saja, al-istinja'u bil ma'i, yaitu bersuci dengan air. Ini yang lebih bersih, ya kan? Fa'an Anasin, dari sahabat Anas, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke jamban atau ke tempat buang air. Fa ahmilu ana wa hulam nahwa idawatin min ma. Kemudian kami dan anak yang membantunya, maksudnya Anas dan ada lagi yang membantu, membawa air, sewadah air. Fa yastanji bil ma, maka beliau kemudian bersuci dengan air itu. Jadi memang bisa juga dengan air, itu yang lebih umum kita gunakan. Kemudian boleh juga kalau nggak ada air dengan tisu atau apa saja yang bisa. Jadi kalau kita sekarang di zaman sekarang ini kan, kalau ketika di kendaraan, di pesawat ternyata seandainya tidak ada air, ya boleh pakai itu. Dan itu tidak mesti harus kalau kita karena mulai kecil ini nggak udah dibiasakan pakai air, merasa kalau belum pakai air itu belum sah ya, belum. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini ternyata tidak. Asal memang sudah kita rasakan itu sudah dianggap bersih. Ya. Tentu bersih di sini tidak bisa bersih seperti pakai air ya. Bersihnya masih belum bersih sepenuhnya. Mungkin walaupun secara dilihat sudah tidak ada, mungkin kalau di indera yang lain dengan dicium dan mungkin masih. Tapi itu sudah dibenarkan karena memang ini seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad zaman dahulu itu cuma apa? Menyiapkan boleh dengan 3 batu. Di sini perlu beberapa yang mungkin disampaikan tadi terkait dengan air. Air bagaimana? Ya. Sebetulnya secara umum para ulama mengatakan bahwa air itu tahur ya. Wajah anzalna minas samai ma'an tahura. Jadi air itu ya secara umum adalah suci. Cuma nanti diklasifikasi para ulama itu membagi ada air yang suci dan mensucikan. Namanya ma'an tahura. Ma'an tahura itu dalam diri air itu suci, tapi dia juga punya kekuatan untuk membuat suci yang lain. Ada air yang dikategorikan suci, tapi dia tidak punya manfaat atau untuk mensucikan, untuk membuat yang lain menjadi suci. Ada air yang memang terkena najis. Jadi dibagi nih air. Ada air yang suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Kemudian ada air yang memang terkena najis. Kalau air yang suci dan mensucikan itu apa? Ya semua air. Air hujan, air laut, apa lagi? Air embun, air sumur, apa lagi? Air es, mungkin salju. Pokoknya ada 7 macam air.
itu kategorinya sebagai ma'an tahuran, air yang dia sendiri suci dan bisa mensucikan yang lain. Nah, berarti ya semua silakan pakai. Mau cebok pakai air hujan boleh, ngambil dari air sumur boleh, air sungai boleh, apalagi air laut boleh, nadain embun sampai banyak juga boleh, salju diambil supaya mencair nanti habis mencair dia boleh. Ya pokoknya itu semua air-air itu ya, silakan. Nah, itu namanya air suci dan mensucikan. Tapi ada air yang suci tapi tidak mensucikan, karena sudah dikategorikan sebagai air yang khusus, namanya air kopi, air teh ya, dan sebagainya yang sudah dikategorikan seperti air-air yang memang sirup namanya. Enggak boleh orang itu beli sirup deh untuk istinja ya. Nah, jadi berarti kan gampang ya. Semua air bisa kita gunakan. Kemudian ada air yang mutanajis, air yang memang sudah terkena najis. Airnya sudah kena najis itu ya tentu saja kita mau menghilangkan najis, sedangkan air itu sendiri sudah terkena najis atau air najis, maka itu juga tidak boleh digunakan. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas tentang adab bersuci, mungkin lebih dikembangkan kepada pertanyaan saja. Sekarang kita coba keluar sedikit terkait dengan cara mensucikan najis tapi yang bukan istinja. Beberapa kaifiyatut tathhir li anwa'in najasa allati warada finnas. Jadi beberapa cara untuk mensucikan. Kalau tadi kan lebih khusus itu mensucikan kotoran yang keluar dari diri kita. Sekarang kalau mensucikan kotoran-kotoran najis secara umum, apa disebutkan di sini? Tathhirus thawb min damil haid. Bagaimana cara membersihkan pakaian yang kena darah haid? Yakunu bifarqihi wa qasri summa dalquhu bi atrafil asab li yahtamal wa yakhruj summa yaghtasil bil ma summa tughsiluhu bil ma. Yaitu caranya itu tadi dicuci ya, kalau mamanya ada pakaian kita kena darah ya, darah najis ya, maka kita ya cuci dengan air dengan cara dikucek. Ya, mungkin kalau zaman sekarang udah otomatis dengan sabun diucek-ucek, kemudian juga sudah habis itu disiram pakai air. Yang kedua, tathhirus thawb min baulir raghi. Nah, ini termasuk tadi yang kita sudah singgung, yaitu bagaimana mensucikan kencing bayi yang masih dalam kondisi susuan. Itu tadi kalau di buku fikih yang lain didefinisikan secara detail ya. Bayi laki-laki umurnya kurang 2 tahun dan baru minum ASI, belum makan yang lain. Maka dikatakan yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Dicuci dari kencingnya bayi perempuan dan dipercikan air dari kencingnya bayi laki-laki. Ya, ini berdasarkan ini maka kemudian di buku fikih pun disebutkan yang berlaku sebagai najis mukhaffafah itu adalah kencingnya bayi laki-laki. Makanya ada hadisnya di sini. Kata Rasulullah SAW, kalau bayi perempuan itu dibasuh, maksudnya dipakai air sampai airnya mengalir, menghilangkan unsur-unsur kencingnya itu, membawa air unsur kencingnya itu. Kemudian kalau bayi laki-laki ternyata cukup dipercikan. Jadi kain yang kena itu ditambah airnya, dipercikin seperti itu. Enggak mesti harus sampai seperti dibasuh kayak bayi perempuan. Tathhirul thawbi minal madhi. Dikatakan bagaimana cara mensucikan pakaian dari madhi. Madhi tadi itu sesuatu yang keluar ketika orang mengalami syahwat tinggi. Dikatakan kana
Al-madyu mimma yakthuru huduthuhu wa ta'ummu bi al-balwa. Ini termasuk yang suatu yang umum terjadi. Karena ini suatu yang banyak masalahnya dan Islam itu datang dalam rangka untuk mencari solusi, maka dikatakan ja'at takhfif fi tathhirihi min asy-syari'. Maka syariat datang dengan membawa solusi, yaitu meringankan. Wa yakfi an yurasha ats-thawbu bil ma' fi makanil madhi. Maka disebutkan di sini cukup juga dipercikan tempat yang kain yang kena madi itu. Ya, mungkin kalau kita di kondisi yang seperti sekarang ini, ya air di mana-mana banyak, pakaian kita juga bisa ganti dengan mudah, ya mungkin nggak mesti harus dipilih ini. Tapi kita bicara kondisi, ya Islam itu selalu membawa solusi dalam kondisi yang mungkin susah. Di zaman dulu, zaman orang Arab mungkin di awal-awal kain juga masih jarang, ya. Air juga jarang, gitu kan. Sementara mungkin orang itu sering mengalami masa-masa seperti itu, kemudian akhirnya menjadi min umumil balwa, ini satu hal yang udah lumrah banyak. Maka syariat datang dengan membawa keringanan, makanya cukup dipercikan. Ya mungkin kalau kita kondisinya dalam keadaan bepergian, dalam kondisi bepergian tiba-tiba Allah uji, ya coba dengan seperti itu, ya kita nggak mungkin juga mau ganti pulang ambil kain, nggak, ya udah, itu termasuk keringanan juga. Insya Allah ini bagian dari solusi. Kemudian tathiru dzailis tsaubil mar'ah, itu bagaimana mensucikan ujung kain seorang wanita. Idza tanajjasa dzailu tsaubil mar'ah fa innahu yathuru bi mulamasatihi lil ardi thahirah. Jadi kalau orang perempuan, ya di zaman dahulu memang sudah satu ketentuan syariatnya, ya kalau orang perempuan itu kainnya itu harus dipanjangkan ke bawah untuk menutupi seluruh bagian tubuhnya. Bagaimana kalau bagian kain yang panjang itu kemudian kena najis? Ternyata Allah SWT kasih keringanan dengan cara apa? Terus saja dipakai dengan diseretkan, dengan disentuhkan kepada bagian tanah atau bagian bumi yang suci, maka sudah menjadi suci sendiri. Sama dengan kalau nanti kita coba baca hadisnya. Faqad sa'alat imra'atun Umma Salamah zaujan Nabi. Ada seorang wanita datang kepada istri Nabi Ummu Salamah. Faqalat, kemudian bertanya, inni imra'atun utilu dzaili wa amshi fil makanil qadar. Ya istri Nabi, wahai Ummu Salamah, saya ini wanita yang punya kain saya panjangkan dan saya suka berjalan di tempat yang kotor, maksudnya tempat yang kena najis. Faqalat Ummu Salamah, qala Nabi, berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu. Jadi sentuhan atau gesekan kain yang sesudahnya itu akan menjadi mensucikan sebelumnya. Jadi kalau mamanya kita kainnya itu kena najis sebelumnya, kemudian kita terus jalan ke berikutnya ke tempat bagian yang suci, bumi itu kemudian akan menjadi suci. Jadi sederhana kalau kita lihat. Kemudian tathiru asfalin na'li, bagaimana cara mensucikan bagian bawah dari sandal. Idza jahadukum al-masjidah, ketika salah satu dari kalian datang ke masjid, falyuqallib na'laihi, maka silakan dibalik sandalnya. Wal yanzur fihima, kemudian dilihat bagian bawahnya. Fa in ra'a khabathan, kalau ngelihat ada najis, fal yamsahhu bil ardi, kemudian gesek-gesekan ke bumi atau ke tanah. Summa liyusalli fihi, kemudian boleh sholat dengan kedua sandal itu. Jadi di zaman dulu sholatnya masih nggak seperti sekarang ini karpet atau bagus seperti ini ya. Zaman dulu mungkin masjidnya juga belum pakai lantai, masih tanah gitu ya. Jadi ketika mau datang ke masjid, mau masuk, dilihat sandalnya. Oh ternyata tadi nginjak sana itu mamanya kotoran. Nah
Nah, kalau kelihatan ada kotorannya, jangan langsung pakai, tapi digosok-gosokkan dulu ke tanah. Ini sekaligus ini memang kalau kita sampaikan sekarang kelihatannya enggak, tapi ini sebagai solusi. Ketika kita dalam perjalanan kita ke gunung atau kemana sedang camping dan sebagainya, itu akan mendapatkan itu. Kita sholat mungkin pakai sepatu kita dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara di alam yang normal seperti ini di zaman sekarang kelihatannya ya. Tapi ini sekaligus memberi motivasi bahwa Islam ini tidak boleh dianggap dimudah-mudahkan, tapi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam ini datang menjadi solusi untuk memberikan kemudahan-kemudahan, ya kan? Jadi dengan Islam ini orang supaya mudah, ya kan? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk membuat kamu susah, bukan. Nah, kan? Makanya dalam beragama ya tidak boleh kita dalam beragama meremehkan, cari-cari menganggap remeh, tapi kita sebetulnya juga tidak boleh mutasyaddid dalam beragama itu, enggak boleh bersikap berlebihan, ya kan? Enggak boleh, kan? Jadi ya ambil yang sedang saja. Berikutnya adalah tathhirul ina idza walau fi al-qalbu. Ini yang tadi. Ini yang dibahas oleh para ahli fikih Syafi'iyah itu secara umum. Tapi kalau di hadis ini sebetulnya lebih kepada hanya bekas jilatannya. Dikatakan tathhirul ina, mensucikan wadah, idza walagha, ketika menjilat fihi, di dalamnya, al-qalbu, anjing. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, beliau ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, tahuru ina yahadikum idza walagha fihi al-qalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Menjadi suci wadah salah satu dari kalian ketika telah dijilat sama anjing itu dengan cara membasuhnya 7 kali. Ulahunna, yang pertamanya biturab, dicampur dengan debu. Tathhiru jildil maitatah bid-dibagh, yaitu mensucikan kulit bangkai dengan cara disamak. Jadi boleh, kan tadi sudah kita bahas bahwa bangkai itu hukumnya najis. Tapi ketika ada bangkai sapi atau bangkai kerbau yang kita ingin ambil bagian kulitnya boleh, walaupun nggak disembelih, itu artinya bangkai itu kita ambil, kita bersihkan unsur-unsur selain kulit itu, kemudian disamak. Disamak mungkin kalau di zaman dahulu mungkin dengan hal-hal benda-benda tertentu yang mereka punya unsur untuk bisa menjadikan kulit ini kemudian menjadi kering dan bagus gitu ya. Tapi mungkin di zaman sekarang mungkin sudah ada yang lebih canggih ya, dengan zat-zat tertentu. Di sini kata Rasulullah SAW, idza dubighal ihab faqad tahur. Ketika kulit itu sudah disamak maka menjadi suci. Artinya itu sudah bisa kita pakai ya. Kalau itu memang asalnya bangkai, tapi kebanyakan yang kita pakai bukan bangkai, itu dari kita sembelih. Tathhirul ardi minal bauli wa nahwihi, mensucikan tanah dan dari kencing dan sebagainya. Ini kita sudah seperti yang kisah bagaimana seorang badui datang ke masjid, kemudian dia ambil bagian di pojok, kemudian kencing di situ. Maka caranya apa? Dengan disiram air sampai kemudian dianggap sudah unsur kencingnya sudah hilang, maka sudah menjadi suci. Itu mungkin bisa waktu masih ada sedikit, kalau memang mau ditambah dengan mungkin hal-hal yang ingin ditambahkan sampaikan. Karena terlalu luas juga, saya baca semua dengan dalil-dalilnya kelihatannya tidak cukup. Tapi insya Allah ini kan bagian dari yang sudah familiar, yang sudah Bapak Ibu biasa praktekkan, biasa
dilakukan, maka mungkin apabila ada hal-hal yang perlu ditambahkan, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas penyampaian materinya. Buat Bapak sekalian ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Mungkin satu pertanyaan dulu. Iya. Baik. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada fikih tentang keringanan kalau pada saat keluar air mani gitu ya, tapi dia itu sudah sakit gitu ya. Nggak boleh kena air gitu. Saya pernah dengar bisa cuma hanya dikasih aja gitu. Mau penjelasannya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mensucikan diri dari hadas besar itu kan termasuk junub ya. Jadi keluar mani itu termasuk hadas besar. Yang cara menghilangkannya itu hukum asalnya harus dengan mandi junub. Itu mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas besar sekucur tubuh. Harus kena semua dari bagian ujung atas sampai ujung bawahnya. Itu hukum asalnya. Apabila dalam kondisi uzur yang tidak memungkinkan orang itu menggunakan air, maka ada penggantinya, itu dengan cara bertayamum. Bertayamum apa? Kalau bertayamum pengganti mandi, apa beda dengan bertayamum pengganti wudu? Sama saja. Jadi tidak mesti harus, wah berarti kalau tayamum pengganti mandi besar itu harus seluruh tubuhnya dong kena. Enggak. Ya, jadi solusi yang paling benar disyariatkan memang seperti itu adalah dengan cara tayamum. Kalau kayaknya tayamum kan syarat orang boleh tayamum. Satu, tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi dia hanya cukup untuk keperluan yang lebih urgen untuk minum. Kalau sampai dipakai itu kemudian orang bisa meninggal. Atau dia memang secara medis atau menurutnya berbahaya, nggak boleh menggunakan air. Maka itu caranya dengan bertayamum. Sampai dalam hadis ada diriwayatkan dalam satu hadis panjang, diceritakan ada seorang sahabat yang dalam satu perjalanan dia itu mimpi basah. Sementara dia itu ada luka di kepalanya. Tadi mengasih kan. Akhirnya dia itu enggak bertanya kepada Nabi, tapi bertanya kepada sesama sahabat yang mungkin belum punya pemahaman yang cukup. Sampai dia katakan, apakah boleh saya dalam keadaan seperti ini saya tayamum atau tidak pakai mandi? Kata sahabat itu harus mandi. Akhirnya dia paksakan kemudian karena ya saking takwanya ya, mungkin ya takut kepada Allah, mengikuti begitu taatnya, kemudian akhirnya dia mandi, memaksa mandi. Sampai disebutkan kemudian dia meninggal. Setelah sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah marah mendengar berita itu. Artinya dalam beragama ini nggak boleh kita ya kan la dharar wala dirar kan, tidak boleh membahayakan ya kan. Makanya di situ ada solusinya itu dengan cara bertayamum. Bertayamum kan malah lebih sederhana. Tayamum itu artinya menggunakan unsur so'id. So'id itu artinya permukaan bumi. Termasuk unsur permukaan bumi adalah diantaranya adalah debu. Ya kan? Kalau hasilnya memang bagusnya kalau dalam kondisi normal kita pakai ke permukaan bumi. Permukaan bumi bisa tanah, bisa batu, bisa. Tetapi ketika kita yakini ada benda-benda yang sudah terkena unsur bumi, itu bisa kita jadikan untuk bertayamum, ya kan? Jadi yang paling selamat adalah bertayamum. Kalau tayamum saja tidak bisa, maka sholat sesuai dengan fattaqullaha mastata'tum. Seperti orang umpamanya dalam kondisi nggak mungkin dia untuk berwudu, nggak mungkin juga untuk bertayamum.
maka sholat sesuai dengan sebisanya. Ada yang mengasih solusi sholat dihormatil waktu, sholat tapi hanya untuk nanti dengan niat nanti akan kita ulang. Tapi kalau dalam perjalanan kan banyak solusinya. Kalau dalam perjalanan itu alokasi solusi apa? Ada jamak takdim atau jamak takhir, ya kan? Kalau jamak takdim nggak bisa, berarti udah nanti jamak takhir. Nggak jamak takhir juga belum bisa dapat untuk berwudu, nggak mungkin untuk bertayamum, nggak mungkin. Ya sudah, kita sholat sebisanya. Tapi secara umum tidak ada, ya semuanya alokasi mudah. Jadi asalkan kita tahu ilmunya, ya sebetulnya ringan. Jadi kalau orang itu memang benar-benar tidak menemukan air, atau ada air tapi hanya untuk keperluan yang lebih penting, atau memang secara medis dinyatakan bahwa itu berbahaya orang nggak kena air, maka cukup dengan bertayamum. Bertayamum itu mudah sekali, ya. Di mana saja yang kita yakini ada unsur buminya, ada unsur permukaan buminya, ya termasuk bagian-bagian dinding tertentu yang sudah kita ada debunya, sebenarnya bisa. Jadi gampang, ya. Nanti kita bisa bahas mungkin, atau bisa kita tanyakan secara detail bagaimana kalau dalam kondisi seperti itu, ya. Tetapi secara umum ya sudah clear, ya, bahwa orang itu ketika tidak bisa mendapatkan air maka dengan bertayamum. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya mau bertanya tentang, jadi gini, sebelum mengetahui hadis bahwa kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis, jadi saya jadi lebih dominan ke sana, Ustaz, bahwa kotoran, karena dalam kehidupan sehari-hari kan kotoran, terutama kotoran kambing atau kotoran ayam itu kan dijadikan pupuk. Iya. Kalau petani kan selalu berinteraksi sama pupuk kandang itu. Iya. Kemudian di Lombok itu ada juga rumah-rumah orang-orang Sasak kalau nggak salah itu. Iya. Lantainya itu dari kotoran sapi. Iya. Kotoran sapi, itu lebih enak, lebih adem. Nah, pertanyaan saya ini, kalau misalkan dianggap bahwa semua itu kotoran hewan itu adalah najis, bagaimana hukumnya kalau menggunakan barang-barang yang najis, misalkan menggunakan alkohol, misalkan dalam kehidupan, misalkan di lab atau untuk keperluan makanan segala untuk keperluan apa ya, medis, sanitizer gitu, ya kan ada alkoholnya. Jadi mungkin kecenderungan, jadi secara logika itu bahwa mungkin alkohol itu cenderung lebih berat, nggak najis gitu. Jadi kotoran hewan yang bisa dimakan cenderung nggak najis gitu logikanya. Itu pertama. Yang kedua, kalau soal darah, Ustaz. Darah, terutama saya sekarang bingungnya tuh kalau darah yang di mulut, Ustaz, yang di gigi itu gimana, Ustaz? Misalnya kalau dia darah keluar terus, jadi kalau kita wudu suka ada darahnya gitu. Walaupun hilang nanti ada lagi gitu, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz, kalau darah seperti itu? Baik. Terkait dengan kotoran hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, memang itu bagian yang secara nas sudah jelas itu memang halal, boleh gitu. Tetapi dalam memahami nas itu, memenuhi nas hadis itu, para ulama terjadi perbedaan pendapat. Tadi yang lebih kuat menyatakan bahwa yang boleh itu menurut mazhab Maliki dan Hambali, itu mereka yang masalah, ya. Tapi dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah, dari pengikut Imam Syafi'i, kebanyakan mengatakan ya semua kotoran-kotoran hewan itu dikategorikan sebagai najis. Tapi itu bagian yang ikhtilaf, yang kita sebetulnya lebih bagusnya kita tampung dua-duanya, tinggal kita pilih. Tapi dengan kita memilih salah satu, suatu saat ada kondisi darurat, kita menjadi tidak terlalu risau, ya kan? Selama ini saya yakini bahwa semua kotoran hewan, mau ayam, mau kambing, mau pokoknya najis, ya.
Tapi ternyata dalam kondisi tertentu memang kita tidak bisa hindari. Ya tadi seperti ada rumah yang dibuat dari kotoran sapi atau dan sebagainya, atau kalau orang itu menjual pupuk kandang dan sebagainya, ya kan, dijadikan itu kan menjual barang najis kan hukumnya itu kan nggak boleh, ya kan. Tapi kita terjadi itu jual pupuk kotoran-kotoran itu kita di pinggir-pinggir jalan itu kita beri untuk apa? Nah, itu kan najis. Kalau kita yakini itu najis berarti, jadi akhirnya kita jadi lebih fleksibel ya, kita jadi tidak ekstrim ya. Nah, ternyata ya sudah dalam kondisi tertentu ya itu bagian dari ikhtilaf. Kita jadi membicarakan yang menurut kita lebih menenteramkan hati dan lebih afdal ya. Tapi kita jangan sampai kemudian menentang habis, menyalahkan orang yang berpendapat berbeda dengan kita. Itulah seninya orang sudah mempelajari fikih, apalagi kalau kita mempelajari fikih muqaranatul mazahib ya, mikir dengan berbagai mazhab supaya kita lebih fleksibel. Jadi intinya dikembalikan kepada keyakinan kita karena ada dasarnya, dan yang lebih tepat kondisi kita masing-masing, ya kan. Kondisi kita lagi dalam satu perjalanan, nggak mungkin juga itu cuma banyak kotoran, oh ya sudah. Nah, ternyata itu juga cukup dibenarkan ya. Jadi kita bisa mengambil solusi. Tapi dalam kondisi normal seperti ini, karpet bersih begini juga ada kotoran ayam, kita biarkan, nggak mungkin juga ya kan. Ya, jadi itulah kelebihannya ya. Jadi intinya itulah ilmu, nah, ini dasarnya. Kemudian kita pilih yang lebih meyakinkan. Nah, tapi dalam kondisi tertentu kita punya toleransi juga. Terkait dengan alkohol itu jelas tadi, alkohol itu para ulama berselisih pendapat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ini kan bunyinya masih umum sekali, ya kan? Khamr ya, itu sesuatu yang tadi khamr yang termasuk di dalamnya dikategorikan juga termasuk alkohol, mungkin dalamnya itu kan maisir, judi. Wal sini di situ makanya para ulama kemudian terjadi ikhtilaf yang disebabkan kata-kata rijsun min amali syaitan. Kata-kata rijsun itu ternyata kata yang mempunyai makna banyak arti. Yang bisa diartikan diantaranya adalah maknanya najis. Tapi para ulama yang lebih kuat ini, kata-kata fajtanibu, jauhilah itu maksudnya bukan untuk tapi untuk diminum. Karena perintahnya di situ kan khamar, kemudian judi. Ya, judi itu kan sesuatu yang maknawi. Judi itu bukan kotoran najis-najis yang kayak orang perbuatan itu kan. Kemudian mengundi nasib itu kan juga perbuatan yang bisa dikatakan itu sebagai najis, kan bukan. Jadi saya memang lebih cenderung pendapat yang kedua. Tapi untuk lebih afdolnya kita untuk menghindari al-khuruju minal khilaf, keluar dari ikhtilaf itu lebih menerapkan lebih bagus, ya kan. Kalau alkohol dalam unsur untuk dipakai untuk penelitian, untuk apa ya silakan saja, nggak ada masalah itu kan. Karena itu bukan untuk diminum, ya kan. Tapi yang sepakat bahwa itu nggak boleh dihindari itu karena kalau untuk diminum. Termasuk juga ada di minyak wangi yang kita bisa untuk sholat, ya kan. Ya sebetulnya kalau ada ya kita pakai boleh, nggak apa-apa. Tapi umpamanya ada pilihan alternatif ini, ada minyak wangi non alkohol, ya kita mungkin lebih aman pilih yang itu. Tapi intinya itu bagian dari perselisihan para ulama, yang kita boleh milih apa kita anggap memang itu bahwa alkohol itu najis yang kalau kita sentuh ini harus kita cuci dengan tangan, atau najis secara maknawi yang harus kita hindari. Itu bagian dari ikhtilaf. Kalau saya lebih milih yang kedua, itu najis secara maknawi yang artinya itu kita tidak boleh untuk diminum dan sebagainya. Tapi kalau memang kita minyak wangi terkena alkohol, pakaian kena kaol, itu tidak mesti harus dicuci seperti najis kalau kena kotoran kena kotoran manusia dan sebagainya.
Itu barangkali. Jazakumullah khair. Ya. Baik, insyaallah tentu masih banyak lagi yang mungkin perlu ditambahkan. Tapi begitulah hikmahnya ya. Kalau kita sudah tahu semua ya nanti nggak mau ngaji lagi. Termasuk saya sendiri juga masih banyak kekurangan, hal-hal yang mungkin tidak tersampaikan karena sangat global nih di kitab ini. Kitabnya terdiri dari 4 jilid. Ada hukumnya, ada dasarnya, kemudian ada dalilnya. Ya, cuman kalau disampaikan ini suka terlalu panjang. Kita ringkas saja. Insyaallah ini justru biar memancing kita untuk jadi lebih ingin tahu lebih banyak. Insyaallah bisa kita sempurnakan dengan kita membaca, bertanya, atau cari referensi yang lain. Marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama bermohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin dicintai Allah SWT. Dan mudah-mudahan insyaallah ini menjadi wasilah kita semua mendapatkan ampunan, rahmat dan ridha Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa 'ajilihi ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha. Allahumma inna na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.